Saudara-saudari terkasih, khususnya orang-orang muda yang hadir dalam misa ini. Apakah kalian pernah ditanya orang lain? Atau sekurang-kurangnya muncul pertanyaan dalam diri kalian? Apakah Tuhan ada? Benarkah ada kehidupan setelah kematian? Mengapa ada penderitaan dan kejahatan? Bagaimana saya memutuskan apa yang benar dan apa yang salah? Pada umumnya, kita tidak punya jawaban sendiri atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita minta bantuan pandangan agama-agama. Menurut agama Katolik, kematian adalah pintu untuk masuk ke kehidupan kekal. Menurut semua agama, Tuhan itu ada. Singkatnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan metafisik seperti tadi, seringkali kita mengadopsi apa kata agama-agama. Dengan kata lain, kita mengikat diri kita atau menyandarkan diri kita pada pandangan agama. Dan memang makna agama seperti itu. Dalam bahasa Inggris, kata agama adalah religion. Kata Inggris religion berasal dari kata Latin religare, yang artinya mengikat kembali. Analoginya seperti ini. Kita mau menanam sebuah pohon. Pohon itu masih kecil dan batangnya masih kurus dan lemah. Supaya pohon yang kecil itu tumbuh lurus dan tidak bengkok ketika ditiup angin, maka kita menancapkan sebuah tongkat di samping pohon kecil itu. Lalu kita mengikat pohon kecil itu pada tongkat yang kita tancapkan tadi. Dengan kata lain, tongkat itu menjadi pegangan, menjadi sandaran, menjadi panduan bagi pohon kecil tadi untuk tumbuh lurus. Itulah arti agama. Religion, religare, menjadi panduan, menjadi pegangan hidup kita. Untuk menjadi panduan kita dalam menjawab misteri kehidupan ini. Untuk menjadi sandaran kita dalam mengatakan ini benar dan itu salah. Jadi saudara-saudari, dalam hidup ini, kita butuh panduan-panduan yang menjadi kompas arah hidup kita. Kita butuh panduan-panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya misteri. Dan panduan itu datang dari agama. Bisa juga datang dari para ahli. Bisa dari ahli filsafat. Dan panduan itu bisa jadi datang dari orang yang kita anggap punya tenaga gaib. Makanya orang Indonesia butuh pawang hujan bernama Rara di balap motor GP di Mandalika. Makanya banyak orang percaya dan datang untuk disembuhkan Ibu Ida Dayak. Ada banyak contoh-contoh yang bisa dilihat di medsos. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya orang-orang muda yang hadir dalam misa ini. Ada banyak pandangan, ada banyak pendapat bertaburan di sekitar kita. Dan pandangan itu kita adopsi untuk menjadi pedoman hidup kita. Sialnya, kalau kita mengambil atau mengadopsi pandangan atau pendapat yang salah, maka sesatlah jalan hidup kita. Hal itu sudah dikatakan oleh Scott Peck
pada tahun 1978 dalam bukunya The Road Less Traveled. Kata Scott begini, pandangan kita tentang kehidupan bagaikan sebuah peta. Jika peta itu benar dan akurat, umumnya kita tahu di mana kita berada dan kemana kita pergi. Jika peta itu salah dan tidak akurat, biasanya kita akan tersesat. Bukankah begitu saudara-saudari, kadang-kadang terjadi ketika kita menggunakan Google Map? Karena tidak akurat, Google Map justru menyesatkan kita. Kita mau mencari keberadaan sebuah sekolah, tetapi kita dituntun ke sebuah kuburan. Salah satu pandangan yang menjadi fenomena umum akhir-akhir ini, terutama di kalangan orang-orang muda, adalah relativisme. Menurut pandangan relativisme, tidak ada kebenaran yang absolut. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu sifatnya subjektif. Baik menurut saya, belum tentu baik menurut kalian. Sebagai contoh, kalian bisa menonton YouTube dan masuk ke channel Family Policy Institute of Washington. Satu siarannya berjudul Identitas Gender, Bisakah Pria Kulit Putih 1,7 meter menjadi wanita Cina 2 meter. Di siaran itu, Joseph Buckholm, si pembawa acara, pergi ke Universitas Washington. Dia bertanya kepada beberapa mahasiswa-mahasiswi di sana. Joseph bertanya, begini pertanyaannya, kalau kukatakan kepadamu bahwa aku ini adalah seorang wanita, apa reaksimu? Ada mahasiswa menjawab, ya, kalau itu enak untukmu, ya silakan. Padahal jelas-jelas Joseph itu adalah seorang laki-laki. Lalu Joseph bertanya lagi, kalau aku berkata kepadamu bahwa aku ini adalah seorang wanita Cina, apa pendapatmu? Padahal jelas-jelas Joseph itu laki-laki. Penampilannya bule banget. Jawab dari mahasiswa yang ditanya itu begini, saya tentu terkejut. Tapi kalau baik untukmu, ya silakan. Jadilah dirimu apa adanya. Yang lain berkata, saya akan berpikir Anda memiliki darah Cina. Dengan kata lain saudara-saudari, kebenaran itu sifatnya subjektif. Jadi saudara-saudari dan orang-orang muda yang hadir di sini, kalau sekarang saya mengatakan bahwa saya, Pastor Erwin Manulang, adalah seorang perempuan, maka menurut relativisme itu benar. Bila tentang selera, saya bisa memahami bahwa sifatnya subjektif. Saya bisa mengatakan durian itu enak. Tetapi kalian mengatakan durian itu aromanya tidak enak dan menjijikkan. Ada pepatah Latin mengatakan, de justibus non est disputandum. Soal selera jangan diperdebatkan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, apakah kebenaran itu memang subjektif? Apakah kebenaran itu seperti selera? Sifatnya subjektif. Enak untukku, belum tentu enak untukmu. Benar untukku, belum tentu benar untuk kalian. Benarkah seperti itu? Kalau benar seperti itu, berarti aku bisa berkata, aku merasa bahwa diriku ini perempuan, jadi aku ini perempuan. Dan kalian harus menerima sebagai sebuah kebenaran. Bisakah seperti itu? Bagaimana dengan agama? Apakah agama soal selera?
Apakah agama yang satu sama baiknya dengan agama yang lain? Apakah semua agama sama? Kalau semua agama sama, saudara-saudari, bagaimana dengan kalimat Tuhan Yesus dalam Injil hari ini? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, hanya melalui Yesus Kristus bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya orang-orang muda yang hadir di sini. Para ahli mengatakan, Injil hari ini merupakan inti dari seluruh Injil Yohanes. Injil yang dibacakan tadi merupakan ekspresi sempurna dari iman orang-orang Kristen pertama. Orang-orang Kristen pertama menegaskan bahwa Yesus adalah kehadiran nyata Allah di dunia. Bahwa Allah Bapa hanya dapat dikenal melalui Yesus. Dan perjumpaan umat manusia dengan Yesus Sang Putra merupakan sebuah pengalaman baru tentang Allah. Tidak pernah ada pengalaman tentang Allah seperti ditemukan dalam diri Yesus Kristus di luar agama Kristen. Saudara-saudari, ini pandangan yang tegas, bahkan terkesan sombong. Tapi itulah keyakinan iman orang-orang Kristen pertama, yaitu Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Bagi orang Kristen pertama, tidak ada relativisme terkait dengan Yesus Kristus. Mungkin kita orang zaman ini, orang muda zaman ini, menilai pernyataan orang Kristen pertama itu arogan, bahkan radikal. Akan tetapi saudara-saudari terkasih, bila kita menganut teori relativisme bahwa semua agama sama, bukan hanya Injil hari ini yang kita hilangkan, akan tetapi seluruh isi kitab suci Perjanjian Baru yang merupakan iman orang Kristen pertama kita sangkal. Orang Kristen pertama menegaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar dan hidup, Sang Pencipta, adalah Allah Israel yang ditampakkan dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, terus khususnya orang-orang muda yang hadir di sini, pesan apa yang mau disampaikan oleh Injil hari ini kepada kita yang hidup di zaman ini? Pesannya supaya kita benar-benar teguh, yakin bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Tidak ada panutan lain, tidak ada pedoman lain, tidak ada sandaran lain, tidak ada pedoman moral lain selain Yesus Kristus. Dan dalam hal ini kita tidak boleh terombang-ambing. Kalau tidak, maka kita bisa disesatkan. Dengan pernyataan ini saudara-saudari, saya tidak bermaksud mengajak kita untuk menjadi orang yang radikal atau meremehkan, menjelekkan atau menghina agama lain. Tidak. Sebab sikap seperti itu justru bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Yang mau ditegaskan adalah supaya kita jangan terombang-ambing oleh berbagai macam pandangan di sekitar kita yang boleh jadi menyesatkan. Kita harus benar-benar kukuh pada iman kita akan Yesus Kristus. Pedoman, panduan, sandaran kita hanyalah Yesus Kristus yang diungkapkan dalam Injil. Tidak ada yang lain. Amin.